Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan bagikan di media sosial kamu ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. 15. Sebuah pesta ulang tahun dewasa di mereka membawa charter ke asrama yang terpisah, jadi aku tak tahu apakah dia bisa tidur atau tidak. Namun, aku tak bisa memejamkan mata sedikit pun. Kami sudah cukup gelisah dengan komentar Zia tentang lulus ujian atau mati, ditambah lagi asrama perempuan ini ternyata juga tidak semewah rumah Amos. Dindingnya begitu lembab. Gambar monster Mesir yang mengerikan menari di langit-langit di bawah siraman cahaya obor. Aku mendapat sebuah dipan menggantung untuk tidur, dan gadis-gadis lain yang juga dalam pelatihan calon anggota. Begitu Zia menyebut mereka ternyata jauh lebih muda dariku. Jadi ketika penjaga asrama yang tua itu menyuruh mereka untuk langsung tidur, mereka benar-benar mematuhinya. Penjaga itu melambaikan tangannya dan obor pun mati. Dia menutup pintu di belakangnya, dan aku bisa mendengar suara pintu dikunci. Betapa menyenangkan. Dikurung di penjara sekolah anak-anak. Aku menatap dalam gelap hingga aku mendengar gadis-gadis lain mendengkur. Ada sebuah pikiran yang terus menggangguku, sebuah dorongan yang tak bisa kutahan. Akhirnya, aku merayap dari tempat tidur dan memakai sepatuku. Aku meraba-raba menuju pintu. Kutarik pegangan pintunya. Terkunci, seperti yang kukira. Aku tergoda untuk menendang pintu itu, tetapi kemudian aku ingat apa yang telah dilakukan Zia di lemari sapu bandara Kairo. Aku menekan telapak tanganku ke pintu dan berbisik, saat kuncinya berbunyi klik. Daun pintu itu mengayun terbuka. Trik yang praktis. Di luar, koridor-koridor begitu gelap dan kosong. Rupanya, tak banyak kehidupan malam di Nome pertama. Aku menyelinap menuju kota dengan menyusuri jalan yang kulalui ketika aku datang tadi dan tidak melihat apa-apa kecuali seekor kobra yang sesekali merayap di lantai. Setelah beberapa hari terakhir ini, hal itu bahkan tidak menggangguku. Aku berpikir untuk mencoba mencari charter, tetapi aku tidak yakin kemana mereka membawanya, dan jujur, aku ingin melakukan hal ini sendiri. Setelah perdebatan terakhir kami di New York, aku tak yakin bagaimana perasaanku kepada saudaraku itu. Ide bahwa dia mencemburui kehidupanku sementara dia harus keliling dunia dengan ayah ya ampuni dan berani-beraninya dia menyebut hidupku normali. Baiklah, aku punya beberapa teman di sekolah seperti Liz dan Emma, tetapi hidupku tak mudah. Jika charter berbuat salah di masyarakat atau bertemu orang-orang yang tidak dia suka, dia bisa pindah begitu saja, namun aku harus tetap diam. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti di mana orang tuamu? Atau apa pekerjaan orang tuamu? Atau bahkan kau berasal dari mana? Tanpa memaparkan betapa anehnya kondisiku ini. Aku selalu menjadi gadis yang berbeda. Gadis ras campuran, orang Amerika yang tidak Amerika, gadis yang ibunya telah meninggal, gadis dengan ayah yang meninggalkannya, gadis yang membuat masalah di kelas, gadis yang tidak bisa berkonsentrasi pada pelajarannya. Setelah beberapa saat, orang akan mengerti bahwa aku tak bisa didekati. Jika orang-orang ingin tahu tentangku, mengapa tidak sekalian saja memberi mereka sesuatu untuk ditonton? Semburat merah di rambutku? Mengapa tidak? Combat boots dipasangkan dengan seragam sekolah? Tentu saja. Kepala sekolah mengatakan, aku harus memanggil orang tuamu, gadis kecil. Kataku, semoga berhasil. Charter tidak tahu apa-apa tentang kehidupanku. Namun, cukup tentang hal itu. Intinya, aku memutuskan untuk melakukan penjelajahan ini sendirian, dan setelah beberapa kali salah belok, aku pun menemukan jalan kembali ke aula zaman. Apa yang ingin kulakukan? Kalian mungkin bertanya. Aku jelas tidak ingin bertemu Tuan Jahat lagi atau Lord Salamander yang tua dan menyeramkan. Namun, aku ingin melihat gambar-gambar itu kenangan, begitu Zia menyebutnya. Aku mendorong pintu perunggu itu. Di dalam, koridor tampak sepi.
Tidak ada bola api melayang di langit-langit. Tidak ada hieroglif yang bersinar. Namun, gambar-gambar itu masih berkilauan di antara tiang-tiang, membanjiri koridor dengan warna-warni yang aneh. Aku berjalan beberapa langkah dengan gugup. Aku ingin melihat lagi zaman para dewa. Pada perjalanan pertama kami melalui koridor itu, sesuatu tentang gambar-gambar itu telah mengguncangku. Aku tahu Carter berpikir bahwa aku mengalami sejenis kerasukan yang berbahaya, dan Zia telah memperingatkan bahwa gambar-gambar itu akan melelehkan otakku, tetapi aku merasa dia hanya berusaha menakut-nakutiku. Aku merasa terhubung dengan gambar-gambar itu, seolah ada jawaban di dalamnya sepotong informasi penting yang kubutuhkan. Aku turun dari karpet dan mendekati tirai cahaya keemasan. Aku melihat bukit pasir yang tertiup angin, awan-awan badai terbentuk, buaya-buaya meluncur ke sungai Nil. Aku melihat sebuah ruangan luas yang dipenuhi orang berpesta. Aku menyentuh gambar itu. Dan aku berada di istana para dewa. Makhluk besar berputar-putar di sekitarku, berubah bentuk dari manusia menjadi hewan untuk memurnikan energi. Di atas sebuah singgasana yang berada di tengah-tengah ruangan, duduk seorang pria Afrika berotot dengan jubah hitam yang mewah. Dia memiliki wajah tampan dan mata coklat yang hangat. Tangannya tampak cukup kuat untuk menghancurkan batu. Dewa-dewa lain berpesta pora di sekelilingnya. Musik dimainkan suaranya begitu kuat hingga mampu membakar udara. Di samping pria itu, berdiri seorang wanita cantik berbaju putih. Perutnya besar seolah dia sedang hamil beberapa bulan. Bentuk tubuhnya berubah-ubah. Pada suatu waktu dia tampak memiliki sayap warna-warni. Lalu, dia menoleh ke arahku dan aku terkesiap. Dia memiliki wajah seperti ibuku. Tampaknya dia tidak menyadari kehadiranku. Bahkan, tidak satupun dari para dewa itu yang menyadari kehadiranku, sampai sebuah suara di belakangku berkata, "Apa kau hantu?" Aku berbalik dan melihat seorang pemuda tampan berumur sekitar 16 tahun yang mengenakan jubah hitam. Kulitnya pucat, tetapi dia memiliki mata coklat indah seperti pria di atas singgasana itu. Rambut hitamnya panjang dan kusut sedikit liar, tetapi itu tak jadi masalah untukku. Dia memiringkan kepalanya, dan akhirnya aku sadar bahwa dia bertanya kepadaku. Aku mencoba berpikir untuk mengatakan sesuatu. "Permisi? Halo? Menikahlah denganku?" Apa saja bisa. Namun, yang akhirnya bisa kulakukan hanya menggeleng. "Bukan hantu, ya?" ujarnya. "Bah mungkin?" Dia menunjuk singgasana itu. "Lihat, tapi jangan mengganggu." Entah kenapa, aku tidak begitu tertarik untuk melihat singgasana itu, tetapi anak berbaju hitam tersebut sudah berubah menjadi bayangan dan menghilang, meninggalkanku tanpa gangguan lebih lanjut. "Isis," kata pria di atas singgasana itu. Wanita hamil itu menoleh dan ekspresinya langsung berseri-seri. "Tuanku Osiris. Selamat ulang tahun." "Terima kasih, sayang. Dan kita akan segera menandai kelahiran anak kita Horus yang agumi reinkarnasi terbarunya akan menjadi yang terbesar. Dia akan membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi dunia." Isis meraih tangan suaminya. Musik terus bermain di sekitar mereka, dewa berpesta, udara terus berputar-putar dalam tarian penciptaan. Tiba-tiba, pintu istana terbuka. Angin panas membuat api obor meliuk-liuk. Seorang pria melangkah memasuki ruangan. Dia tinggi dan kuat, hampir seperti kembaran Osiris, tetapi dengan kulit merah gelap, jubah sewarna darah, dan janggut runcing. Dia tampak seperti manusia, kecuali ketika dia tersenyum. Kemudian, giginya berubah menjadi taring. Wajahnya berubah-ubah kadang manusia, kadang seperti serigala yang aneh. Aku harus menahan jeritan karena aku pernah melihat wajah serigala itu sebelumnya. Tarian itu berhenti. Musik dimatikan. Osiris bangkit dari singgasananya. "Set,"
katanya dengan nada berbahaya. Untuk apa kau datang? Seth tertawa, dan ketegangan di ruangan itu pun pecah. Meski memiliki mata yang kejam, ternyata suara tawanya sangat merdu, tidak seperti lengkingan yang dia lakukan di British Museum. Tawa itu begitu lepas dan bersahabat, seakan dia tak mungkin melakukan kejahatan apapun. Aku datang untuk memeriahkan ulang tahun kakakku, tentu es ajal jelasnya. Dan, aku membawa sebuah pertunjukan. Dia memberi isyarat kepada sesuatu di belakangnya. 4 laki-laki besar dengan kepala serigala menghambur ke dalam ruangan, membawa sebuah peti mati emas bertatahkan permata. Jantungku mulai berdegup kencang. Itu adalah peti mati emas yang sama dengan yang Seth gunakan untuk memenjarakan ayahku di British Museum. Tidak! Aku ingin berteriak. Jangan percaya kepadanya. Namun, dewa-dewi yang berkumpul mendesah, mengagumi peti mati tersebut yang dicat dengan hieroglif berwarna emas dan merah, dikelilingi batu giok dan opal. Manusia-manusia serigala itu menurunkan peti mati emas, dan aku bisa melihat bahwa peti mati emas tersebut tidak memiliki penutup. Bagian dalamnya diselimuti linen hitam. Peti mati emas ini, Seth mengumumkan, dibuat oleh perajin terbaik, menggunakan bahan-bahan yang paling mahal. Harta yang tak ternilai. Dewa yang berbaring di dalamnya, walaupun hanya semalam, akan mendapati kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Kebijaksanaannya tidak akan melemah. Kekuatannya tidak akan terkalahkan. Ini adalah sebuah hadiah, dia tersenyum misterius kepada Osiris, untuk satu-satunya dewa yang benar-benar cocok berada di dalamnya. Aku tidak akan mengantre duluan, tetapi dewa-dewi itu bergerombol ke depan. Mereka saling mendorong satu sama lain dan berebut menuju peti mati emas itu. Beberapa mencoba memanjat ke dalamnya, tetapi mereka terlalu pendek. Yang lain malah terlalu besar. Bahkan, ketika mereka mencoba mengubah wujud mereka, para dewa itu tetap tak beruntung, seolah sihir peti mati emas itu mementalkan mereka. Tak ada yang benar-benar pas. Para dewa menggerutu dan memprotes saat yang lainnya, yang tanpa lelah mencoba mendorong mereka ke lantai. Seth menatap Osiris dengan sebuah senyum yang terlihat manis. Baiklah, kakakku, kita belum punya pemenang. Maukah kau mencoba? Hanya dewa terbaik yang bisa berhasil. Mata Osiris berbinar. Jelas dia bukanlah dewa pemikir karena dia kelihatannya hanya tertarik kepada keindahan peti mati emas tersebut. Dewa-dewi yang lain menatapnya dengan penuh harap, dan aku bisa melihat apa yang dia pikirkan. Jika dia cocok dengan kotak tersebut, itu adalah hadiah ulang tahun yang brilian. Bahkan Seth, adiknya yang jahat, harus mengakui bahwa dia adalah raja penguasa para dewa. Hanya Isis yang terlihat keberatan. Dia meletakkan tangannya pada bahu suaminya. Tuanku, jangan. Seth tidak biasanya memberikan sesuatu tanpa maksud tersembunyi. Aku tersinggung. Seth terdengar benar-benar terluka. Tak bisakah aku merayakan ulang tahun kakakku? Apakah kami begitu berbeda hingga aku bahkan tak bisa meminta maaf kepada sang raja? Osiris tersenyum kepada Isis. Sayangku, ini hanya sebuah permainan. Jangan takut. Dia bangkit dari singgasananya. Para dewa bertepuk tangan ketika dia mendekati peti mati emas tersebut. Semua pujian hanya untuk Osiris, teriak Seth. Raja para dewa itu turun untuk memasuki peti mati emas, dan ketika dia melirik ke arahku, walau hanya sesaat, dia kelihatan mirip sekali dengan ayahku. Tidak! Pikirku lagi. Jangan lakukan itu. Namun, Osiris tetap berbaring. Peti mati emas itu benar-benar pas dengannya. Sorak-sorai terdengar dari para dewa, tetapi sebelum Osiris sempat bangkit, Seth menepuk tangannya. Sebuah tutup emas terbentuk di atas peti mati itu dan menutup di atasnya. Osiris berteriak marah, tetapi teriakannya teredam. Gembok emas terpasang di sekitar tutup itu.
Dewa-dewi yang lain bergerombol ke depan untuk melakukan sesuatu, bahkan bocah lelaki berpakaian hitam yang kulihat sebelumnya kembali muncul, tetapi Seth lebih cepat. Dia menjejakkan kakinya kuat-kuat, lantai batu pun berguncang. Para dewa jatuh menimpa dewa lain seperti domino. Manusia serigala itu mengeluarkan tombaknya, dan para dewa bergegas pergi dengan ketakutan. Seth mengucapkan sebuah mantra sihir, dan sebuah kuali mendidih muncul dari udara yang tipis. Kuali itu menumpahkan isinya ke atas peti mati lelehan timah, melapisi kotak itu, menyegelnya hingga tertutup, mungkin memanaskan bagian dalam peti tersebut hingga ribuan derajat. "Penjahat!" teriak Isis. Dia maju ke hadapan Seth dan mulai mengucapkan sebuah mantra, tetapi Seth mengacungkan tangannya. Isis terangkat dari lantai, dia mencakari mulutnya, bibirnya terkatup rapat seakan sebuah kekuatan tak kasat mata sedang menguasainya. "Tidak hari ini, Isis tersayang," dengkur Seth. "Hari ini, akulah rajanya. Dan, anakmu tidak akan pernah lahir." Tiba-tiba, dewi lain, seorang perempuan kurus dengan pakaian berwarna biru, keluar dari kerumunan. "Suamiku, jangan!" dia menjegal Seth, yang sesaat kehilangan konsentrasinya. Isis jatuh ke lantai, terengah-engah. Dewi-dewi yang lain berteriak, "Lari!" Isis berbalik dan lari. Seth bangkit. Aku pikir dia akan memukul dewi berbaju biru itu, tetapi dia hanya menggeram. "Istri bodohi kau ini ada di pihak siapa?" Dia mengentakkan kakinya lagi, dan peti mati emas itu tenggelam ke dalam lantai. Seth mengejar Isis. Di sudut istana, Isis berubah menjadi seekor burung pemangsa kecil dan membubung ke angkasa. Seth membentangkan sayap iblisnya dan meluncurkan dirinya sendiri untuk mengejar. Kemudian, tiba-tiba aku menjadi burung itu. Aku adalah Isis, terbang dengan putus asa di atas sungai Nil. Aku bisa merasakan Seth di belakangku mendekat. Kian mendekat. "Kau harus lolos," suara Isis berkata di pikiranku. "Balaskan dendam Osiris. Jadikan Horus sebagai Raja Satu." Tepat ketika aku pikir jantungku akan meledak, aku merasakan sebuah tangan memegang bahuku. Gambar itu pun menguap. Sang master tua, Iskandar, berdiri di sampingku, wajahnya berkerut penuh perhatian. Hieroglif yang bersinar menari-nari di sekelilingnya. "Maaf aku mengganggu," katanya dalam bahasa Inggris yang sempurna. "Tapi, kau hampir mati." Saat itulah lututku lemas seperti air, dan aku kehilangan kesadaran. Ketika terbangun, aku meringkuk di kaki Iskandar di tangga bawah singgasana yang kosong itu. Kami hanya berdua di ruangan itu, yang seluruhnya gelap kecuali cahaya dari hieroglif yang selalu berpendar di sekelilingnya. "Selamat datang kembali," katanya. "Kau beruntung bisa selamat." Aku tidak begitu yakin. Kepalaku terasa seperti habis direbus dalam minyak. "Maaf," kataku. "Aku tidak bermaksud untuk melihat gambar-gambar itu." "Tapi, kau telah melakukannya. Baemyu meninggalkan tubuhmu dan memasuki masa lalu. Bukankah kau telah diperingatkan?" "Ya, aku mengakui. Tapi, aku tertarik kepada gambar itu." Iskandar menerawang, seakan mengingat sesuatu dari masa lalu. "Gambar-gambar itu memang sulit ditolak. Kau berbicara dalam bahasa Inggris yang sempurna," aku memperhatikan. Iskandar tersenyum. "Bagaimana kau tahu aku sedang berbicara bahasa Inggris? Mungkin kaulah yang sedang berbicara bahasa Yunani." Aku berharap dia sedang bercanda, tetapi aku tidak bisa memastikan. Dia tampak begitu rapuh dan hangat, tetapi rasanya seperti duduk di samping reaktor nuklir. Aku punya firasat dia lebih berbahaya daripada yang kuduga. "Kau tidak benar-benar setua itu, kan?" tanyaku. "Maksudku, cukup tua untuk mengingat zaman Ptolemeus?" "Aku memang setua itu, sayangku. Aku lahir pada masa pemerintahan Kleopatra ke-7.
Oh, ayolah. Aku yakinkan kau, itu benar. Aku sangat sedih melihat hari-hari terakhir kerajaan Mesir, sebelum ratu bodoh itu membiarkan kerajaan kami jatuh ke tangan bangsa Romawi. Aku adalah penyihir terakhir yang dilatih sebelum Dewan Kehidupan tinggal di bawah tanah. Banyak rahasia kami yang paling kuat hilang, termasuk mantra yang digunakan guru untuk memperpanjang hidupku. Penyihir zaman sekarang masih bisa hidup lama, kadang berabad-abad, tapi aku telah hidup selama 2000 tahun. Jadi, kau tidak bisa mati? Gelak tawanya berubah menjadi batuk yang menyiksa. Dia mengepalkan kedua tangannya dan menangkupkannya di atas mulut. Aku ingin membantu, tetapi tidak tahu caranya. Hieroglif yang bersinar berkedip-kedip dan meredup di sekelilingnya. Akhirnya, batuk itu reda. Dia menarik napas dengan gemetar. Tidak abadi, sayang. Bahkan, kenyataannya. Suaranya terhenti. Tapi, lupakan itu. Apa yang kau saksikan dalam penglihatanmu? Mungkin seharusnya aku diam. Aku tidak ingin berubah menjadi serangga karena melanggar aturan, dan penglihatan itu menakutkanku terutama saat aku berubah menjadi burung pemangsa. Namun, ekspresi Iskandar yang baik membuatku sulit untuk menahannya. Aku akhirnya menceritakan segalanya. Yah, nyaris semuanya. Ku tinggalkan detail tentang si anak laki-laki tampan, dan ya, aku tahu itu konyol, tetapi aku malu. Kupikir bagian itu bisa saja hanya imajinasi gilaku sendiri. Sebagai dewa Mesir kuno, dia tidak mungkin setampan itu. Iskandar duduk sejenak, menekankan tongkatnya pada anak tangga. Kau melihat peristiwa yang sangat kuno, Sadiset mengambil tahta Mesir dengan kekerasan. Dia menyembunyikan peti mati Osiris, kau tahu, dan Isis mencari ke seluruh dunia untuk menemukannya. Jadi, Isis akhirnya bisa mengembalikan Osiris? Tidak persis begitu. Osiris dibangkitkan tapi hanya di dunia orang mati. Dia menjadi raja orang-orang mati. Ketika putra mereka, Horus, menjadi dewasa, Horus menantang Set untuk memperebutkan tahta Mesir dan menang setelah melewati banyak pertempuran berat. Itulah sebabnya Horus disebut sang pembalas. Seperti yang kukatakan, itu cerita kuno, tapi itu adalah cerita yang berulang kali dilakukan para dewa dalam sejarah kita. Berulang kali? Para dewa mengikuti pola. Dalam beberapa hal, mereka cukup mudah ditebak, terlibat pertikaian yang sama, kecemburuan yang sama, sepanjang masa. Hanya latar belakang dan tubuh perantaranya yang berubah. Ada kata itu lagi, tubuh perantara. Aku teringat wanita malang di Museum New York yang telah berubah menjadi Dewi Serket. Dalam penglihatanku, kataku, Isis dan Osiris menikah. Horus akan segera lahir sebagai anak mereka. Tapi, di cerita lain Charter bilang mereka bertiga saudara kandung, anak-anak Dewi Langit. Ya, Iskandar sependapat. Ini bisa membingungkan bagi mereka yang tidak mengetahui sifat para dewa. Mereka tidak bisa berjalan di bumi dalam bentuk mereka yang murni, setidaknya tidak lebih dari beberapa saat. Mereka harus memiliki tubuh perantara. Manusia, maksudmu? Atau benda-benda yang kuat, seperti patung, jimat, monumen, model-model mobil tertentu. Tapi, mereka lebih suka wujud manusia. Kau lihat, dewa memang memiliki kekuatan besar, tapi hanya manusia yang memiliki kreativitas, kekuatan untuk mengubah sejarah, bukan hanya mengulanginya. Manusia bisa, bagaimana kalian orang-orang modern mengatakannya, berpikir di luar cangkir. Di luar kotak, aku mengoreksi. Ya. Kombinasi dari kreativitas manusia dan kekuatan surgawi bisa menjadi cukup tangguh. Bagaimanapun, ketika Osiris dan Isis kali pertama berjalan di muka bumi, tubuh perantara mereka adalah saudara kandung. Tapi, tubuh manusia tidaklah permanen. Mereka mati, mereka hancur. Kemudian,
Osiris dan Isis mengambil wujud-wujud baru manusia yang merupakan suami dan istri. Horus, yang dalam satu masa kehidupan adalah saudara mereka, lahir dalam kehidupan baru sebagai anak mereka. Itu membingungkan, kataku. Dan sedikit menjijikkan. Iskandar mengangkat bahu. Para dewa tidak berpikir tentang hubungan antar manusia seperti kita. Tubuh perantara bagi mereka seperti berganti pakaian. Inilah sebabnya cerita-cerita kuno tampak begitu campur aduk. Kadang-kadang, para dewa digambarkan menikah, atau bersaudara, atau orang tua dan anak, tergantung tubuh perantara mereka. Para Fir'aun sendiri disebut dewa yang hidup. Egiptologis percaya itu sekadar propaganda, tapi ternyata itu seringkali benar secara harfiah. Fir'aun terbesar menjadi tubuh perantara bagi para dewa, biasanya Horus. Dia memberi mereka kekuatan dan kebijaksanaan, dan kemampuan untuk membangun Mesir menjadi kerajaan yang besar. Tapi, itu bagus, kan? Kenapa menampung seorang dewa bisa menjadi hal yang melanggar hukum? Wajah Iskandar meredup. Dewa memiliki agenda yang berbeda dari manusia, Sadi. Mereka dapat menghancurkan tubuh perantara mereka, benar-benar membakar mereka. Itu sebabnya begitu banyak tubuh perantara yang mati muda. Tutankhamen, anak laki-laki yang malang, meninggal pada usia 19 tahun. Cleopatra ke-7 bahkan lebih buruk. Dia mencoba menjadi tubuh perantara bagi jiwa Isis tanpa mengetahui apa yang dia lakukan, dan hal itu membuat pikirannya hancur. Pada masa lalu, Dewan Kehidupan mengajarkan cara menggunakan sihir para dewa. Para murid dapat mempelajari jalan hidup Horus, atau Isis, atau Sekhmet, atau sejumlah dewa lain, belajar untuk menyalurkan kekuatan mereka. Kami memiliki banyak sekali murid saat itu. Iskandar memandang ruang kosong di sekelilingnya, seolah membayangkan ruangan itu diisi para penyihir. Beberapa yang telah mahir bisa memanggil dewa untuk sementara waktu. Yang lain berusaha untuk menjadi tubuh perantara bagi jiwa mereka dengan berbagai tingkat keberhasilan. Tujuan akhirnya adalah untuk menjadi mata bagi para dewa penyatuan yang sempurna dari dua jiwa, fana dan abadi. Sangat sedikit yang mencapai hal itu, bahkan di antara para Fir'aun sekalipun, yang sebenarnya dilahirkan untuk mengemban tugas itu. Banyak yang menghancurkan diri mereka sendiri dengan mencobanya. Iskandar mengangkat telapak tangannya, yang memiliki guratan hidup paling dalam yang pernah kulihat. Ketika Mesir akhirnya jatuh ke tangan Romawi, menjadi jelas bagiku bahwa umat manusia, para pemimpin kami, bahkan para penyihir terkuat, tidak lagi memiliki keinginan yang kuat untuk menguasai kekuatan dewa. Satu-satunya orang yang bisa. Suaranya terhenti. Apa? Tidak, sayangku. Aku berbicara terlalu banyak. Kelemahan orang tua. Maksudmu keturunan para Fir'aun, bukan? Dia terus memandang ke arahku. Matanya tidak lagi tampak berkabut, melainkan berkilat-kilat penuh intensitas. Kau gadis muda yang luar biasa. Kau mengingatkanku kepada ibumu. Mulutku ternganga. Kau kenal ibuku? Tentu saja. Dia dilatih di sini, seperti juga ayahmu. Ibumu, ya, selain seorang ilmuwan yang brilian, dia dikaruniai keahlian meramal. Salah satu bentuk sihir yang paling sulit, dan dia adalah orang pertama setelah berabad-abad yang memilikinya. Meramal? Melihat masa depan. Sesuatu yang sulit, tidak pernah sempurna, tapi dia melihat hal-hal yang membuatnya mencari penjelasan dari tempat-tempat yang tidak biasa, hal-hal yang bahkan membuat laki-laki tua ini mempertanyakan kepercayaan yang telah lama dipegangnya. Dia melamun lagi, hal yang cukup menjengkelkan ketika kakek nenekku yang melakukannya, tetapi ketika yang melakukannya adalah seorang penyihir yang sangat kuat dan memiliki informasi berharga, itu cukup untuk membuat seseorang setengah mati penasaran. Iskandar? Dia menatapku dengan sedikit heran, seolah dia lupa aku ada di sana.
Maafkan aku, Sadie. Aku harus kembali ke pokok bahasan. Di depanmu terbentang jalan yang berat, tapi sekarang aku yakin ini adalah jalan yang harus kau ambil, demi kepentingan kita semua. Kakakmu akan membutuhkan bimbinganmu. Aku tergoda untuk tertawa. Charter, perlu bimbinganku? Untuk apa? Jalan apa maksudmu? Semua ada waktunya. Semua hal akan tiba saat waktunya tepat. Jawaban khas orang dewasa. Aku mencoba mengurangi rasa frustrasiku. Dan, bagaimana kalau aku yang membutuhkan bimbingan? Zia, katanya, tanpa ragu-ragu. Dia muridku yang terbaik, dan dia orang yang bijaksana. Ketika saatnya tiba, dia akan tahu bagaimana cara membantumu. Benar, kataku, sedikit kecewa. Zia. Untuk saat ini, kau harus beristirahat, sayangku. Dan, tampaknya aku juga bisa beristirahat, akhirnya. Dia terdengar sedih, tetapi lega. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi dia tidak memberiku kesempatan untuk bertanya. Aku minta maaf waktu kita bersama begitu singkat, katanya. Tidur yang nyenyak, Sadie Kane. Tapi Iskandar menyentuh keningku. Dan, aku pun jatuh dalam tidur yang nyenyak, tanpa mimpi. 16. Bagaimana Zia kehilangan alisnya Sadie? Aku terbangun karena wajahku disiram seember air es. Sadil, bangunlah, kata Zia. Oh Tuhan, teriakku. Apakah itu perlu? Tidak, Zia mengakui. Aku ingin mencekiknya, tetapi aku basah kuyup, menggigil, dan masih bingung. Berapa lama aku tertidur? Rasanya baru beberapa menit, tetapi asrama itu kosong. Semua dipan telah dirapikan. Para gadis lain pasti sudah pergi ke kelas pagi mereka. Zia melemparkan handuk dan beberapa pakaian linen bersih kepadaku. Kita akan bertemu Charter di ruang pemandian. Aku baru saja mandi, terima kasih banyak. Yang kubutuhkan adalah sarapan yang layak. Pemandian ini akan mempersiapkanmu untuk ilmu sihir. Zia menyandang tas peralatannya di atas bahu dan memanjangkan tongkat hitam yang dia gunakan di New York. Kalau kau bisa bertahan, kita akan memikirkan tentang makanan. Aku bosan diingatkan bahwa aku akan mati, tetapi aku berpakaian dan mengikutinya keluar. Setelah lagi-lagi serangkaian terowongan tanpa ujung, kami tiba di sebuah ruangan dengan air terjun yang menderu. Tak ada langit-langit, hanya sebuah lubang di atas kami yang tampak tidak berujung. Air jatuh dari kegelapan dan berubah menjadi pancuran, membasahi patung dewa berkepala burung setinggi lebih dari 5 meter. Siapa namanya Todd? Bukan, Hot. Air mengalir ke atas kepalanya, terkumpul di telapak tangannya, lalu tumpah menuju kolam renang. Charter berdiri di samping air mancur. Dia juga mengenakan pakaian linen, dengan tas kerja ayah tersandang di salah satu bahunya, dan pedang terikat di punggungnya. Rambutnya kusut, seolah dia tidak tidur nyenyak. Setidaknya, dia tidak disiram dengan air es. Melihatnya, aku merasakan kelegaan yang aneh. Aku memikirkan kata-kata Iskandar semalam, kakakmu membutuhkan bimbinganmu. Apa? Tanya Charter. Ada sesuatu yang lucu dengan wajahku? Tidak ada apa-apa, kataku cepat. Bagaimana tidurmu? Buruk. Aku akan memberitahumu tentang itu nanti. Apakah ini imajinasiku, atau dia memang mengernyit ke arah Zia? Mungkin ada masalah romantis antara si nona penyihir dengan kakakku? Aku membuat catatan gila untuk menginterogasinya saat kami sendirian nanti. Zia pergi ke lemari di dekatnya. Dia mengeluarkan 2 cangkir keramik, mencelupkannya ke air mancur, lalu menawarkannya kepada kami. Minum. Aku melirik Charter. Setelahmu. Ini hanya air, Zia meyakinkanku, tapi dimurnikan melalui kontak dengan Todd.
Ini akan memfokuskan pikiranmu. Aku tidak melihat bagaimana sebuah patung bisa memurnikan air. Lalu, aku teringat apa yang dikatakan Iskandar, bagaimana dewa bisa mendiami apapun. Aku minum seteguk. Aku langsung merasa seperti sedang meminum secangkir teh nenekku yang begitu kental. Otakku menjadi jernih. Penglihatanku menajam. Aku merasa sangat hiperaktif. Aku hampir saja melupakan permen karetku hampir. Carter menyesap air itu dari cangkirnya. Wow! Sekarang tato, Zia mengumumkan. Bagus sekali kataku. Di lidahmu, tambahnya. Maaf. Zia menjulurkan lidahnya. Tepat di bagian tengah ada sebuah hieroglif berwarna biru. Ini naat dia berusaha untuk berbicara dengan lidah yang dijulurkan. Lalu, dia menyadari kesalahannya dan memasukkan lidahnya kembali. Maksudku, ini MAET, simbol ketertiban dan harmoni. Ini akan membantu kalian mengucapkan mantra sihir dengan jelas. Satu kesalahan dengan mantra biar ku tebak, kataku. Kami akan mati. Dari lemarinya yang menakutkan, Zia mengeluarkan kuas berkualitas bagus dan semangkuk pewarna biru. Tidak sakit. Dan tidak permanen. Bagaimana rasanya? Carter bertanya-tanya. Zia tersenyum. Keluarkan lidahmu. Menjawab pertanyaan Carter, tato itu terasa seperti ban mobil yang terbakar. Aku meludahkan gumpalan biru ketertiban dan harmoni ke air mancur. Lupakan sarapan. Aku kehilangan nafsu makan. Zia menarik keluar sebuah tas kulit dari lemarinya. Carter akan diizinkan untuk menyimpan peralatan sihir ayah kalian, ditambah tongkat dan tongkat sihir baru. Secara umum, tongkat sihir digunakan untuk pertahanan, dan tongkat untuk menyerang, walaupun, Carter, kau bisa memilih untuk menggunakan Hopes MU. Hopes? Pedang melengkung itu, kata Zia. Senjata yang disukai penjaga Fir'aun. Pedang itu dapat digunakan dalam pertempuran sihir. Untuk Sadie, kau memerlukan peralatan lengkap. Kok dia bisa mendapat peralatan ayah? Keluhku. Dia anak sulung, katanya, seolah itu menjelaskan segalanya. Seperti biasa. Zia melemparkan tas kulit kepadaku. Di dalamnya, ada sebuah tongkat gading, sebuah batang yang seharusnya bisa kubah menjadi tongkat, beberapa kertas, satu set tinta, sedikit benang, dan sepotong lilin indah. Aku kurang senang. Bagaimana dengan pria lilin kecil? Tanyaku. Aku ingin sebuah dogbui. Kalau yang kau maksud itu patung, kau harus membuatnya sendiri. Kau akan diajari bagaimana melakukannya, kalau kau memang punya bakat itu. Kami akan menentukan spesialisasimu nanti. Spesialisasi? Tanya Carter. Maksudmu seperti Nectanebo yang ahli dalam membuat patung? Zia mengangguk. Nectanebo sangat terampil dalam sihir patung. Dia bisa membuat Syakti yang begitu hidup sehingga mereka bisa menjadi manusia. Tidak ada yang lebih ahli darinya dalam membuat patung, kecuali mungkin Iskandar. Tapi, ada disiplin ilmu lain, penyembuhan. Pembuat jimat. Pemikat hewan. Elementalis. Penyihir tempur. Nekromancer. Peramal? Tanyaku. Zia menatapku penasaran. Ya, meskipun hal itu cukup langka. Kenapa aku berdeham? Jadi, bagaimana kami tahu spesialisasi kami? Semuanya akan jelas sebentar lagi, Zia berjanji, tapi penyihir yang baik tahu sedikit dari keseluruhan ilmu, itulah sebabnya kita mulai dengan tes. Dasar. Ayo ke perpustakaan. Perpustakaan Nome pertama mirip dengan perpustakaan milik Amos, tetapi 100 kali lebih besar, dengan kamar melingkar yang berjajar dan rak-rak berbentuk sarang lebah yang tampaknya tak berujung, seperti sarang lebah terbesar di dunia.
Patung tanah liat Shakti terus bermunculan masuk dan keluar, mengambil gulungan perkamen dan menghilang, tetapi kami tidak melihat orang lain. Zia membawa kami ke sebuah meja kayu dan membuka sebuah gulungan papirus yang panjang dan kosong. Dia mengambil sebuah pena dan mencelupkannya ke tinta. Kata Sheikh dalam bahasa Mesir berarti pujangga atau penulis, tapi juga bisa berarti penyihir. Hal ini karena sihir, pada dasarnya, adalah kata-kata yang berubah menjadi kenyataan. Kalian akan membuat sebuah gulungan naskah. Menggunakan sihir kalian sendiri, kalian akan mengirim kekuatan ke dalam kata-kata di atas kertas. Ketika diucapkan, kata-kata akan melepaskan sihir. Dia menyerahkan pena itu kepada Carter. Aku tidak mengerti, dia memprotes. Sebuah kata sederhana, sarannya. Boleh apa saja. Dalam bahasa Inggris, dia menekuk bibirnya. Kalau kau mau. Bahasa apapun bisa digunakan, tapi hierogliflah yang terbaik. Mereka adalah bahasa penciptaan, bahasa sihir, bahasa Maat. Tapi, kau harus berhati-hati. Sebelum dia bisa menjelaskan, Carter telah menggambar sebuah hieroglif sederhana yang artinya burung. Gambar itu menggeliat, mengelupas sendiri dari kertas papirus, dan terbang pergi. Dia menaburi kepala Carter dengan beberapa hieroglif yang berjatuhan dari duburnya. Aku tidak bisa menahan tawa melihat ekspresi Carter. Sebuah kesalahan pemula, ujar Zia, merengut ke arahku agar diam. Kalau kau menggunakan sebuah simbol yang melambangkan makhluk hidup, mungkin lebih baik untuk menuliskan beberapa bagiannya saja, jangan gambar sayapnya atau kakinya. Kalau tidak, sihir yang kau gunakan bisa membuatnya hidup. Dan, buang air di wajah pembuatnya. Carter mendesah, membersihkan rambutnya dari sisa-sisa papirus. Itu sebabnya patung lilin ayah kami, Doug Boy, tak punya kaki, kan? Prinsip yang sama, Zia setuju. Sekarang, coba lagi. Carter menatap tongkat Zia, yang tertutupi hieroglif. Dia memilih satu yang paling jelas terlihat dan menyalinnya di atas papirus simbol untuk api. Pikirku. Namun, kata itu tidak berubah hidup, yang pasti akan menarik. Yang satu ini menghilang begitu saja. Teruslah berusaha, desak Zia. Kenapa aku begitu lelah? Tanya Carter. Dia benar-benar tampak lelah. Wajahnya bermandikan keringat. Kau menyalurkan sihir dari dalam tubuhmu, kata Zia. Bagiku, mengeluarkan api itu mudah. Tapi, itu mungkin bukan tipe sihir yang paling cocok untukmu. Coba sesuatu yang lain. Memanggil pedang. Zia menunjukkan cara menulis hieroglifnya, dan Carter menulis itu di papirus. Tidak ada yang terjadi. Bacalah, kata Zia. Pedang, ujar Carter. Kata itu bersinar dan menghilang, sebuah pisau mentega tergeletak di atas papirus. Aku tertawa. Menakutkan. Carter tampak seperti akan pingsan, tetapi akhirnya dia menyeringai. Dia mengambil pisau itu dan mengancam akan menusukku dengan itu. Sangat baik untuk permulaan, kata Zia. Ingat, kau tidak menciptakan pisau sendiri. Kau memanggilnya dari Maat materi alam semesta. Hieroglif adalah kode yang kami gunakan. Itu sebabnya mereka disebut kata-kata ilahiyah. Semakin kuat si penyihir, semakin mudah untuk mengontrol bahasa itu. Aku menarik napasku. Hieroglif-hieroglif itu mengambang di aula zaman. Mereka tampak berkumpul di sekitar Iskandar. Apa dia memanggil mereka? Tidak juga, kata Zia. Kehadirannya begitu kuat, dia membuat bahasa alam semesta bisa terlihat hanya dengan berada di ruangan. Tidak peduli apa spesialisasi kami, harapan setiap penyihir yang paling besar adalah menjadi penyampai kata-kata ilahiyah untuk mengetahui bahasa penciptaan dengan baik sehingga kita dapat menciptakan realitas hanya dengan berbicara,
bahkan tidak menggunakan sebuah gulungan naskah. Seperti berkata hancurkan, ujarku, dan sebuah pintu akan meledak. Zia merengut. Ya, tapi hal semacam itu akan memakan waktu latihan bertahun-tahun. Benarkah? Yah, dari sudut mata, aku melihat Carter menggeleng. Diam-diam dia memperingatkanku untuk tutup mulut. NG, aku tergagap. Suatu hari, aku akan belajar untuk melakukan itu. Zia mengangkat alis. Pertama, kuasailah dulu gulungan naskah ini. Aku mulai bosan dengan sikapnya, jadi aku mengambil pena dan menulis api dalam bahasa Inggris. Zia membungkuk dan mengerutkan kening. Kau tidak boleh. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah tiang api berkobar ke wajahnya. Aku menjerit, pasti aku telah melakukan sesuatu yang mengerikan, tetapi ketika api itu padam Zia masih di sana, terlihat heran, alisnya hangus dan poninya membara. Oh, Tuhan, kataku. Maaf, maaf. Apakah aku akan mati sekarang? Selama 3 detak jantung, Zia menatapku. Sekarang, katanya mengumumkan, kurasa kau sudah siap untuk berduel. Kami menggunakan gerbang sihir lain, yang dipanggil Zia tepat di depan dinding perpustakaan. Kami melangkah ke dalam lingkaran pasir yang berputar dan muncul di sisi lain, tertutup debu dan pasir halus, di depan beberapa reruntuhan. Sinar matahari yang menyengat hampir membutakan mataku. Aku benci portal, gumam Carter, membersihkan pasir dari rambutnya. Lalu, dia memandang sekeliling dan matanya membelalak. Ini Luxor, ini kira-kira ratusan mil di selatan Kairo. Aku mendesah. Dan, hal itu mengagetkanmu setelah berteleportasi dari New York? Dia terlalu sibuk memeriksa daerah sekitar sampai tak menjawab pertanyaan itu. Menurutku reruntuhan itu cukup oke. Meskipun sekali kau melihat setumpuk benda Mesir yang rapuh, maka kau bisa dibilang telah melihat semuanya. Kami berdiri di atas jalan lebar yang diapit oleh patung-patung monster berkepala manusia, yang sebagian besar telah hancur. Jalan itu terus memanjang di belakang kami sejauh penglihatanku, tetapi jalan di depan kami berakhir di sebuah kuil yang jauh lebih besar daripada yang ada di Museum New York. Tinggi dindingnya setidaknya 6 lantai. Patung batu Fir'aun berdiri, seolah sedang menjaga di kedua sisi pintu masuk, dan sebuah obelis tunggal terletak di sisi kiri. Sepertinya, ada satu lagi yang pernah berdiri di sebelah kanan, tetapi sekarang telah hilang. Luxor adalah namanya yang baru, kata Zia. Dulu, namanya Kota Thebes. Kuil ini merupakan salah satu kuil yang paling penting di Mesir. Ini adalah tempat terbaik bagi kami untuk berlatih. Karena tempat ini sudah hancur? Tanyaku. Zia memberiku mimik cemberutnya yang terkenal. Tidak, Sadie, karena tempat ini masih penuh dengan sihir. Dan, merupakan tempat yang suci bagi keluarga kalian. Keluarga kami? Tanya Carter. Zia tidak menjelaskan, seperti biasa. Dia hanya memberi isyarat agar kami mengikutinya. Aku tidak suka patung Sphinx yang jelek itu, gumamku saat kami menyusuri jalan. Patung Sphinx jelek itu adalah pencipta hukum dan ketertiban, kata Zia, pelindung Mesir. Mereka berada di pihak kita. Oke, kalau kau bilang begitu. Carter mengikutku ketika kami melewati obelis. Obelis yang hilang itu berada di Paris. Aku memutar mataku. Terima kasih, Tuan Wikipedia. Kupikir mereka ada di New York dan London. Itu sepasang obelisk yang berbeda, kata Carter, seolah aku peduli. Obelisk Luxor yang lain ada di Paris. Seandainya aku berada di Paris, kataku. Jauh lebih baik daripada tempat ini. Kami berjalan ke sebuah halaman berdebu yang dikelilingi pilar-pilar runtuh dan patung dengan berbagai bagian tubuh yang hilang. Namun, aku bisa mengatakan bahwa tempat itu dulunya cukup mengesankan. Di mana orang-orang? Aku bertanya.
tengah hari seperti ini, liburan musim dingin. Bukankah seharusnya akan ada banyak wisatawan? Zia membuat ekspresi yang tidak menyenangkan. Biasanya, iya. Aku telah membuat mereka menjauh selama beberapa jam. Bagaimana caranya? Pikiran manusia biasa begitu mudah untuk dimanipulasi. Dia menatapku tajam, dan aku ingat bagaimana dia memaksaku untuk bicara di Museum New York. Oh, ya, dia hanya memohon lebih banyak alis yang hangus. Sekarang, mari berduel. Dia memanggil tongkatnya dan menggambar dua lingkaran yang terpisah sekitar 10 meter di pasir. Dia menyuruhku untuk berdiri di salah satu lingkaran itu dan Carter di lingkaran yang lain. Aku harus berduel dengannya? Tanyaku. Kupikir ide itu tidak masuk akal. Satu-satunya hal yang dilakukan Carter untuk menunjukkan bakatnya adalah memanggil pisau mentega dan burung yang buang kotoran. Yah, baiklah, di jembatan jurang itu dia menangkis belati, tetapi tetap saja bagaimana jika aku menyakitinya? Betapapun menjengkelkannya Carter, aku tidak ingin dengan tak sengaja memanggil hieroglif yang kubuat di rumah Amos dan meledakkannya hingga berkeping-keping. Carter mungkin memikirkan hal yang sama karena dia sudah mulai berkeringat. Bagaimana kalau kami melakukan sesuatu yang salah? Tanyanya. Aku akan mengawasi duel kalian, janji Zia. Kita akan mulai perlahan-lahan. Penyihir pertama yang mengeluarkan penyihir lainnya dari lingkaran akan menjadi pemenangnya. Tapi, kami belum dilatih, protesku. Belajarlah dengan melakukannya, kata Zia. Ini bukan sekolah, Sadie. Kau tidak bisa belajar sihir dengan duduk di meja dan membuat catatan. Kau hanya bisa belajar sihir dengan melakukan sihir. Tapi panggillah kekuatan apapun yang kau bisa, kata Zia. Gunakan apapun yang tersedia untukmu. Mulai aku menatap Carter ragu-ragu. Gunakan apapun yang kumiliki. Aku membuka tas kulit dan melihat isinya. Gumpalan lilin? Mungkin tidak. Aku menarik tongkat sihir dan sebatang kayu. Seketika, batang itu memanjang dan aku pun memegang tongkat putih sepanjang 2 meter. Carter menghunus pedang, meskipun aku tidak bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan dengan itu. Agak sulit untuk mengenaiku dari jarak 10 meter. Aku ingin ini berakhir, jadi aku mengangkat tongkatku seperti yang kulihat Zia lakukan. Aku memikirkan kata api. Api kecil hampir menyala di ujung tongkat. Aku ingin api itu membesar. Api itu menjadi lebih terang sesaat, tetapi kemudian penglihatanku mengabur. Api tersebut mati. Aku jatuh berlutut, merasa seolah baru saja lari maraton. Kau baik-baik saja? Panggil Carter. Tidak, keluhku. Kalau dia mengalahkan dirinya sendiri, apakah aku menang? Tanyanya. Diami kataku. Sadie, kau harus berhati-hati, ujar Zia. Kau menarik kekuatan dari dalam dirimu sendiri, bukan dari tongkat itu. Kau bisa menguras kekuatan sihirmu dengan cepat. Aku berdiri dengan gemetar. Penjelasan. Seorang penyihir memulai duel dengan kekuatan sihir yang penuh. Kekuatan sihirmu bisa penuh mungkin setelah kau mendapatkan makanan yang layak yang tidak pernah kudapatkan, aku mengingatkannya. Setiap kali kau melakukan sihir, Zia melanjutkan, kau mengeluarkan energi. Kau bisa menarik energi dari diri sendiri, tapi kau harus tahu batasmu. Kalau tidak, kau bisa membuat lelah dirimu sendiri, atau lebih buruk. Aku menelan ludah dan menatap tongkatku yang membara. Seberapa buruk? Kau bisa benar-benar terbakar. Aku ragu-ragu, berpikir bagaimana aku harus menyuarakan pertanyaanku berikutnya tanpa mengatakan terlalu banyak. Tapi, aku sudah pernah melakukan sihir sebelumnya. Kadang-kadang itu tidak membuatku lelah. Kenapa? Dari sekitar lehernya, Zia melepaskan sebuah jimat. Dia melemparkannya ke udara,
dan dengan segera jimat itu berubah menjadi burung nasar raksasa. Burung hitam yang besar itu melayang di atas reruntuhan. Segera setelah burung itu tak lagi terlihat, Zia mengulurkan tangannya dan jimat itu pun muncul kembali di telapak tangannya. Sihir dapat dikeluarkan dari berbagai sumber, katanya. Sihir bisa tersimpan dalam gulungan naskah, tongkat sihir, atau tongkat. Jimat-jimat biasanya memiliki kekuatan istimewa. Sihir juga bisa ditarik langsung dari MAED menggunakan kata-kata ilahiyah, tapi itu sulit. Atau, matanya terpaku kepadaku, sihir dapat dipanggil dari para dewa. Kenapa kau menatapku? Tanyaku. Aku tidak memanggil dewa apapun. Merekalah yang menemukanku. Dia mengenakan kalungnya lagi, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tunggu sebentar, ujar Carter. Kau bilang tempat ini adalah tempat suci bagi keluarga kami. Itu dulu Zia setuju. Tapi, bukankah ini? Carter mengerutkan kening. Bukankah Fir'aun ini memiliki festival tahunan di sini atau semacamnya? Memang, katanya. Fir'aun itu akan melewati jalan yang sudah ditentukan dari Karnak ke Luxor. Dia akan memasuki kuil suci dan menyatu dengan para dewa. Seringnya, ini hanya sekadar upacara. Terkadang, Fir'aun besar seperti Rameses, di sini Zia menunjuk ke salah satu patung besar yang telah runtuh. Mereka benar-benar menjadi tubuh perantara bagi para dewa, aku memotong, mengingat apa yang dikatakan Iskandar. Zia menyipitkan mata. Dan, kau mengaku tak tahu apa-apa tentang masa lalu keluargamu. Tunggu sebentar, protes Carter. Kau bilang kami berhubungan dengan para dewa memilih tubuh perantara mereka dengan hati-hati, kata Zia. Mereka selalu lebih menyukai keturunan para Fir'aun. Saat seorang penyihir memiliki darah dua keluarga terhormat. Aku bertukar pandang dengan Carter, teringat kembali akan sesuatu yang pernah dikatakan Bas, keluarga kalian dilahirkan untuk melakukan sihir. Dan, Amos telah memberitahu kami bahwa kedua garis keluarga kami memiliki sejarah yang rumit dengan para dewa, dan bahwa Carter dan aku adalah anak-anak paling kuat yang dilahirkan setiap 1000 tahun. Aku merasakan sesuatu yang buruk di sekitarku, seperti sebuah selimut gatal yang menusuk-nusuk kulitku. Orang tua kami berasal dari garis keturunan kerajaan yang berbeda, ujarku. Ayah, dia pasti keturunan Narmer, Fir'aun pertama. Sudah kubilang dia mirip dengan gambar itu tidak mungkin, ujar Carter. Itu 5000 tahun lalu. Namun, aku bisa melihat pikirannya berpacu. Lalu, keluarga Faust. Dia menoleh kepada Zia. Rameses Agung yang membangun halaman ini. Kau bilang keluarga ibu kami adalah keturunannya? Zia mendesah. Jangan bilang orang tua kalian menyembunyikan ini dari kalian. Kenapa kalian pikir kalian sangat berbahaya bagi kami? Kalian kira kami menjadi tubuh perantara bagi para dewa, kataku, benar-benar terkejut. Itu yang kalian khawatirkan hanya karena sesuatu yang dilakukan leluhur kami? Itu benar-benar bodoh. Kalau begitu, buktikan, kata Zia. Berduelah, dan tunjukkan betapa lemahnya ilmu sihir kalian kepadaku. Dia memunggungi kami, seolah kami benar-benar tidak penting. Sesuatu dalam diriku mengentak. Aku mengalami 2 hari terburuk sepanjang hidupku. Aku kehilangan ayahku, rumahku, dan kucingku, diserang oleh monster dan kepalaku disiram air es. Sekarang, penyihir ini membelakangiku. Dia tidak ingin melatih kami. Dia ingin melihat seberapa berbahayanya kami. Yah, baiklah. NG, Sade? Panggil Carter. Dia pasti sudah hafal ekspresiku kalau sedang merencanakan sesuatu. Aku memfokuskan diri pada tongkatku. Mungkin bukan api. Kucing selalu menyukaiku. Mungkin. Aku melemparkan tongkatku langsung ke arah Zia.
Tongkat itu menghantam tanah di sekitar tumitnya dan langsung berubah menjadi seekor singa betina yang menggerang. Zia berbalik dengan heran, tetapi kemudian semuanya menjadi kacau. Singa itu berbalik dan menghadap Carter, seolah tahu bahwa aku seharusnya berduel dengannya. Aku punya beberapa detik untuk berpikir apa yang telah kulakukan. Kemudian, singa itu menerjang dan tubuh Carter berkelip. Dia bangkit dari tanah, dikelilingi cangkang hologram emas seperti yang pernah digunakan Bas. Bedanya gambar raksasanya adalah seorang prajurit dengan kepala seekor Raja Wali. Carter mengayunkan pedangnya, dan prajurit Raja Wali itu melakukan hal yang sama, mengiris singa itu dengan pisau energi yang berkilauan. Singa betina itu menghilang di udara, dan tongkatku jatuh ke tanah, terpotong dengan rapi di tengahnya. Bayangan Carter berkilauan, kemudian menghilang. Dia jatuh ke tanah dan menyeringai. Menyenangkan. Dia bahkan tidak terlihat lelah. Setelah aku merasa lega karena tidak membunuh Carter, aku pun sadar bahwa aku juga tidak merasa lelah. Jika boleh dikatakan, aku merasa lebih berenergi. Aku berbalik kepada Zia dengan gaya menantang. Nah, lebih baik, kan? Wajahnya pucat. Raja Wali itu. Dia telah memanggil sebelum dia bisa menyelesaikannya. Sebuah langkah kaki mengguncang bebatuan. Seorang pemuda mulai berlari ke halaman, tampak panik. Air mata mengalir di wajahnya yang berdebu. Dia mengatakan sesuatu kepada Zia dalam bahasa Arab dengan tergesa-gesa. Ketika Zia menerima pesannya, dia menjatuhkan diri dengan keras di atas pasir. Dia menutupi wajahnya dan tubuhnya mulai gemetar. Carter dan aku meninggalkan lingkaran duel kami dan berlari ke arahnya. Zia? Ujar Carter. Ada masalah apa? Dia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ketika dia mendongak, matanya memerah. Dia mengatakan sesuatu kepada pemuda tadi, yang mengangguk dan berlari kembali ke arah kedatangannya. Berita dari Nome pertama, katanya gemetar. Iskandar. Suaranya hilang. Aku merasa seolah kepalan tangan raksasa meninju perutku. Aku memikirkan kata-kata aneh Iskandar semalam, dan tampaknya aku juga bisa beristirahat, akhirnya. Dia meninggal, bukan? Itulah yang dia maksud. Zia menatapku. Apa maksudmu itulah yang dia maksud? Aku baru akan mengatakan bahwa aku telah bicara dengan Iskandar kemarin malam. Lalu, aku menyadari ini mungkin bukan hal yang baik untuk disebutkan. Tidak ada apa-apa. Bagaimana itu terjadi? Dalam tidurnya, kata Zia. Dia telah sakit selama bertahun-tahun. Tapi, tetap saja. Tidak apa-apa, ujar Carter. Aku tahu dia sangat penting bagimu. Zia menyeka air mata, lalu bangkit sambil terhuyung-huyung. Kau tak mengerti. Desjardins adalah penerusnya. Begitu dia mendapat gelar ketua lektor, dia akan memerintahkan agar kalian dieksekusi. Tapi, kami kan tidak melakukan apa-apa, kataku. Mata Zia berkelebat dengan kemarahan. Kau masih tidak menyadari betapa berbahayanya kalian? Kalian adalah tubuh perantara dewa konyol, aku bersikeras, tetapi perasaan tak enak timbul dalam diriku. Jika itu benar, itu tidak mungkin. Selain itu, bagaimana mungkin orang, bahkan orang tua sinting seperti Desjardins, serius ingin mengeksekusi anak-anak untuk sesuatu yang bahkan tidak mereka sadari? Dia akan memerintahkanku untuk membawa kalian, Zia memperingatkan, dan aku harus mematuhinya. Tidak bisa, teriak Carter. Kau lihat apa yang terjadi di museum. Bukan kami masalahnya. Tapi Seth. Dan, kalau Desjardins tidak menghadapinya dengan serius, mungkin dia bagian dari masalah juga. Zia mencengkeram tongkatnya. Aku yakin dia akan memanggang kami dengan bola api, tetapi dia ragu-ragu.
Zia. Aku memutuskan untuk mengambil risiko. Iskandar berbicara denganku tadi malam. Dia memergokiku menyelinap ke aula zaman. Dia menatapku kaget. Kuperkirakan aku hanya punya beberapa detik sebelum rasa kagetnya berubah menjadi kemarahan. Dia bilang kau adalah muridnya yang terbaik, kenangku. Dia bilang kau bijaksana. Dia juga bilang bahwa Carter dan aku akan menghadapi jalan yang sulit di depan kami, dan kau akan tahu bagaimana cara membantu kami ketika saatnya tiba. Tongkatnya membara. Matanya mengingatkanku akan kaca yang hampir pecah. Desjardins akan membunuh kami, desaku. Apa kau berpikir itu yang ada dalam pikiran Iskandar? Aku menghitung sampai 5, 6, 7. Tepat ketika aku yakin dia akan meledakkan kami, dia menurunkan tongkatnya. Gunakan obelisk itu. Apa? Tanyaku. Obelisk di pintu masuk itu, bodohi kalian punya 5 menit, mungkin kurang, sebelum Desjardins mengirimkan perintah untuk mengeksekusi kalian. Larilah dan hancurkan set. Hari-hari terkutuk akan dimulai pada saat matahari terbenam. Semua portal akan berhenti bekerja. Kalian harus berada sedekat mungkin dengan set sebelum itu terjadi. Tunggu, kataku. Maksudku, kau harus ikut dengan kami dan membantu kami bahkan tidak bisa menggunakan obelisk. Apalagi menghancurkan seti aku tidak bisa mengkhianati dewan, katanya. Kalian punya 4 menit sekarang. Kalau kalian tidak bisa mengoperasikan obelisk, kalian akan mati. Itu perintah yang cukup jelas bagiku. Aku mulai menyeret Carter, tetapi Zia memanggil, Sadi? Ketika aku melihat ke belakang, mata Zia dipenuhi kesedihan. Desjardins akan memerintahkanku untuk memburu kalian, katanya. Apa kau mengerti? Sayangnya, aku mengerti. Kali berikutnya kami bertemu, kami akan menjadi musuh. Aku meraih tangan Carter dan berlari.